Untuk wajah kita dioles secara merata, dilulur dan dipijit. Dipijit daerah wajahnya. Paling penting itu adalah di daerah T-zone. Jadi daerah T-zone itu adalah daerah dahi, hidung, dan dagu. Kenapa itu paling penting? Soalnya kelenjar lemak yang ada di daerah T-zone itu lebih banyak ketimbang di daerah-daerah lainnya. Makanya kenapa kalau ibu juga mungkin bisa perhatikan sendiri kalau komedo itu pasti banyak kan kumpul tuh di daerah hidung dan daerah dagu. Karena itu daerah T-zone kita. Daerah T-zone ini tuh yang paling harus diperhatikan, jadi harus dilulur. Nah, bagusnya enriched herb scrub itu apa ibu? Enriched herb scrub ini fungsinya itu sebenarnya untuk menggantikan facial. Untuk ibu-ibu yang sering facial gitu, biasanya facial dilakukan 1 bulan sekali ya ibu ya. Nah, kan kalau facial itu biasanya lumayan mahal tuh bu, sekali facial mungkin bisa 200.000 gitu kan. Dan dengan adanya enriched herb scrub ini, ibu juga bisa lebih hemat ya ibu ya. Dengan ada enriched herb scrub ini, jadi ibu tidak butuh untuk facial lagi. Jadi cukup hanya memakai enriched herb scrub di wajah ini cukup 1 bulan sekali aja. Dengan 1 bulan sekali itu sudah cukup dan itu fungsinya untuk menggantikan facial. Tapi kalau untuk dipakai di tubuh itu boleh lebih sering dipakai. Jadi kalau misalkan di wajah hanya cukup sebulan sekali, untuk di tubuh boleh untuk seminggu sekali juga nggak apa-apa, selayaknya scrub dan lulur lainnya. Nah, setelah sudah dioles dan dilulur, dipijit-pijit mukanya, didiamkan sampai agak kering sebentar. Setelah itu diangkat pakai washcloth atau sponge. Dan harus diingat untuk pengangkatannya digunakan air hangat. Jadi untuk ini enriched herb scrub yang masih nempel di kulit itu diangkat semuanya dengan air hangat. Dengan menggunakan air hangat, semua kotoran-kotoran yang ada di wajah akan lebih terangkat ya ibu ya. Untuk pengangkatannya ingat bu, supaya lebih bersih, angkatnya dari bawah ke atas, jangan ke bawah. Jadi sponge atau washclothnya mengarah ke atas, ditariknya kulitnya. Bagus kalau ibu. Nah, tapi untuk diingatkan sekali lagi, ini kan karena kita lagi di gathering ya, agak susah pembersihannya, tidak seperti kalau di rumah. Kalau di rumah itu ingat harus dibersihkan sampai daerah leher, tidak cuma bagian wajah gitu, bagian leher juga dibersihkan. Untuk yang belum pernah pakai produknya, tolong diperhatikan ya untuk step-stepnya, karena kita sering banget mendapatkan komplain, Mbak Tiffany, kenapa ya kok saya pakai produk NR jadi jerawatan gitu. Itu karena terkadang setelah diselidiki ternyata emang cara pemakaiannya salah gitu. Yang seharusnya krim siang dipakai di siang hari, terbalik, misalkan membernya makanya di malam dan krim malamnya di siang. Ini justru ibu untuk cara pemakaiannya harus dipakai sesuai ibu. Jadi kalau yang siang dipakai di siang, yang malam dipakai di malam gitu. Gini, kalau untuk ibu-ibu yang mungkin atau bapak-bapak yang umurnya mungkin di atas 50 gitu kan, untuk di atas yang 50 itu kan mungkin udah beda ya sama yang masih umur 20-an, karena fungsinya krim malam itu sendiri itu dia mengandung kolagen yang sangat tinggi, dan dia tuh berfungsi sebagai filler di wajah kita. Jadi untuk kerutan-kerutan halus dan lain-lainnya itu bisa menghilangkan. Cuman kalau memang untuk yang umur 50 ke atas, boleh sebenarnya dipakai krim malamnya di siang, tetapi untuk memakai krim malam di siang tetap dianjurkan untuk memakai krim siangnya dulu. Kenapa? Karena di siang hari kan ada matahari, sedangkan kita kan untuk krim siangnya sendiri kan mengandung SPF, tapi krim malamnya tidak mengandung SPF. Makanya itu sangat penting kalau krim malam toh yang dipakai di siang hari,
nanti ada member yang komen kita, kok muka saya tambah hitam. Nah itu karena krim malam tidak mengandung SPF, makanya tidak boleh hanya dipakai krim malam sendiri di siang hari. Nah, setelah penggunaan scrubnya dan diangkat tadi dengan sponge dan washcloth dengan air hangat, setelah itu yang digunakan adalah body relief oil. Body relief oil ini dipakai, tidak butuh terlalu banyak, secukupnya aja. Dioleskan kepada seluruh wajah dan wajahnya dipijit aja gitu. Dan ini body relief oil itu sangat-sangat bagus. Dia juga bisa dipakai selain di wajah, juga bisa dipakai di daerah tubuh yang kulitnya kering. Misalkan di siku, di lutut, atau di tumit kaki, itu biasanya kan lebih kering ya, kulitnya agak lebih tebal. Itu tuh sangat bagus. Body relief oil ini tuh bisa dicampurkan dengan body lotion kita, dan dengan body lotion itu dipakai di seluruh tubuh. Untuk ibu-ibu mungkin member kita ada yang kenal dengan sahabatnya atau ponakannya mungkin yang sedang mengandung, dengan memakai body relief oil ini di daerah seluruh perut, pinggang mungkin, itu tuh bisa sangat-sangat membantu kalau dia memang lagi mengandung, itu untuk mengurangi stretch mark ke depannya setelah melahirkan. Dan saya sendiri juga belum punya anak sih Bu, jadi saya kurang tahu, cuman yang saya dengar kalau lagi hamil itu suka gatel ya ibu ya, soalnya karena stretch marknya itu. Nah, dengan body relief oil ini sendiri itu sangat-sangat membantu untuk mengurangi gatal-gatal ini yang kalau ceritanya lagi mengandung. Dan karena produk kita ini, karena emang kandungannya itu herbal dan organik semuanya, justru salah satu selling point kita tuh itu, kita tuh bisa digunakan untuk ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui. Jadi untuk apabila ibu-ibu punya sahabat yang memang lagi punya anak atau lagi menyusui, mereka kan suka nggak boleh tuh pakai produk dokter sembarangan ya, itu kan sangat-sangat tidak baik mungkin untuk anaknya. Jadi bisa diajukan untuk memakai produk herbal, memakai natural recipes. Nah, setelah tadi relief oil sudah dioleskan ke seluruh wajah dan wajah dipijit, diangkat lagi dengan sponge ataupun washcloth dengan air hangat. Untuk ibu-ibu mungkin yang di sini yang memang pada dasarnya doyan dandan ya ibu ya. Kalau emang doyan lipstick kan, ini gambar alis kan wajib kan ya Bu ya. Kalau nggak punya alis kayaknya aneh banget itu rasanya. Nah, kalau ibu-ibu yang belum pernah nyoba, body relief oil ini tuh sangat-sangat bagus sekali untuk mengangkat makeup yang tersisa. Jadi kan pada dasarnya kalau makeup itu yang kalau daerah mata sih biasanya eyeliner, maskara gitu. Itu kan paling susah ya Bu diangkat kalau pakai makeup remover ya. Untuk bedah biasanya sih sangat gampang, untuk pakai sabun juga hilang. Tapi kalau bagian makeup bagian mata itu biasanya lebih susah gitu. Dan emang dibutuhkan sebuah makeup remover yang lebih ke oil base untuk mengangkat ini makeup yang daerah yang lebih susah, apalagi untuk eyeliner dan maskara. Kalau ibu-ibu yang belum pernah coba, mungkin bisa dicoba nanti malam di rumah dengan menggunakan relief oil ini, bisa mengangkat makeup sampai tuntas. Selain itu juga bisa membantu mengurangi kantong mata yang ada di bawah mata. Setelah penggunaan body relief oil, di mana-mana yang namanya cuci muka, kita akan mengakhiri dengan sabun. Dengan itu, setelah sudah pemakaian relief oil dan sudah diangkat, kita akan menggunakan liquid soapnya. Nah, untuk sabun kita ini ada dua jenis, ada bar soap dan juga ada liquid. Sebelumnya kalau ibu-ibu udah ketemu dengan FBL mungkin tahun lalu, ibu-ibu akan mengetahui ya kalau produk kita tuh hanya mengeluarkan 2 bar soap dan belum ada liquid soapnya. Tapi karena request dari member-member kita, banyak yang mengeluh kalau mau pakai bar soap ini susah ya untuk traveling di bawah-bawah kan. Untuk bar soap kalau di bawah-bawah kurang higienis. Makanya akhirnya kita mengeluarkan produk yang sama tapi dalam bentuk cairan. Dengan ada liquid soap ini akan lebih mudah untuk para member kita membawa keluar kota ataupun traveling. Untuk sabun cuci mukanya sendiri ini bisa dipakai untuk wajah dan juga untuk tubuh. Dan bagusnya sabun cuci muka ini selain untuk mengangkat kotoran, bisa mengurangi bau-bau tak sedap lah di daerah tubuh kita gitu. Nah, sabunnya dioles seperti mencuci muka biasa, dan setelah itu
dibersihkan dengan air hangat boleh, air dingin boleh, tidak jadi masalah. Untuk pembersihan mukanya dengan sabun juga harus diperhatikan. Kan tadi sebelumnya kita sudah pakai body relief oil. Body relief oil itu kan memang minyak zaitun ya. Kalau tidak dibersihkan dengan tuntas, nanti jadinya takutnya minyakan mukanya. Kalau dipakai malam hari tidak jadi masalah karena kita sudah beristirahat di rumah dan kondisi environment-nya juga bersih. Tapi kalau muka kita minyakan tapi kita pergi beraktivitas keluar di siang hari, itu akan menimbulkan jerawat ujung-ujungnya. Jadi untuk membersihkannya sendiri dengan sabun juga harus diperhatikan sampai tuntas. Karena sekarang sudah malam dan di luar sudah tidak ada matahari, kita akan mencontohkan cara pemakaian glowing dan juga sparkling. Untuk ibu yang pertama ini kita akan memakaikan glowing di wajahnya. Nah, glowing ini adalah krim malam kita yang seperti saya sudah jelaskan, yaitu mengandung kolagen yang sangat tinggi. Kalau ibu perhatikan, wanita ibu yang sudah punya bahkan krimnya di rumah, krim glowing itu sangat-sangat padat. Walaupun cuma satu pot saja, kalau ibu pakai setiap hari untuk wajah pun mungkin bisa menghabiskan untuk menghabiskan satu pot butuh 2 bulan karena dia sangat padat. Nah, diperhatikan glowing itu tidak harus dipakai terlalu banyak di wajah. Jadi butuh 1-2 coil dari pot itu dan dibagi kepada wajah. Jadi dibagi di daerah dahi, hidung, dagu, dan di pipi kiri, pipi kanan, dan setelah itu diratakan semuanya seperti yang dicontohkan oleh Helmi. Tidak butuh terlalu banyak, soalnya kalau terlalu banyak pun tidak semuanya akan terasa kebut. Yang dibutuhkan itu adalah diratakan, tapi tidak butuh terlalu banyak. Untuk pemakaian glowing sendiri, ibu harus perhatikan, ibu bapak, pemakaian glowing itu diolesnya harus ke atas tuh, seperti yang dilakukan oleh Helmi. Dipakai ke arah atas, tuh. Nah, yang namanya dimana-mana kalau krim padat, kalau kita pakai mengarah ke bawah, lama-lama kendor ya bu ya, kulit ya. Jadi diingat kalau untuk krim malamnya, karena dia bersifat sangat-sangat padat, pemakaiannya dioles ke arah atas, gitu. Dan untuk krim ini sendiri sangat-sangat bagus selain untuk menghilangkan kerutan-kerutan kecil yang ada di wajah. Gitu. Banyak yang juga bilang udah berhasil mengurangi flek yang ada di wajah, yaitu sifatnya untuk mencerahkan wajah. Tidak untuk memutihkan ya ibu, kalau dibilang memutihkan itu berarti bleaching ya ibu ya. Kalau bleaching itu jadi putih, nanti leher sama tangan sama wajah tiga warna beda semua. Tapi beda kalau glowing itu mencerahkan. Jadi mungkin wajahnya tetap warnanya ya mungkin sama, tapi kelihatannya cerah aja gitu, lebih sehat dan dinutrisi gitu kulit kita. Nah, dan untuk sparkling itu dipakai di siang hari. Sparkling itu tidak seperti glowing, sifatnya lebih kental. Sparkling itu mengandung SPF yang bisa dipakai untuk membantu kita dari paparan sinar matahari yang jahat. Jadi kenapa seperti tadi saya bilang, untuk di siang hari tetap harus digunakan sparklingnya karena di siang hari ada matahari. Untuk penggunaan sparkling sendiri berbeda dengan glowing karena di saat pakai sparkling itu krimnya mengarah ke bawah di saat dioles. Seperti ibu-ibu yang pasti pada bisa lah dandan. Kalau ibu-ibu pakai foundation itu kan pasti di mana-mana mengarah ke bawah ya ibu ya. Karena kita kan di mana-mana juga wajah kita kan ada pori-pori dan juga ada bulu-bulu halus. Kalau kita memakai krim cair mengarah ke bawah gitu, nanti mengarah ke atas, nanti malah tidak menutup pori-pori kita. Jadi harus tetap mengarah ke bawah. Jadi untuk sparkling itu diingat mengarah ke bawah, dan untuk yang glowingnya dipakai mengarah ke atas. Nah, sepertinya sudah selesai nih. Ibu jangan kembali dulu, saya tanyakan. Ibu rasanya gimana bu setelah dipakai? Tapi sebelumnya ibu udah pernah pakai kan?
Selama ini Ibu pakai apa? Udah ada perubahan apa yang udah kenyang, rasa kulit lebih kenyang, flek-fleknya udah membaik gitu. Udah mulai Membaik ya. Terima kasih ya Ibu ya. Mbak boleh tolong mungkin testimoninya sedikit tentang produknya. Setelah pemakaian udah berapa lama Ibu? Makanya oh baru belum ya? Tapi sekarang ini apa yang dirasain setelah pakai? Apakah ada perubahan? Ngantuk dipijit ngantuk. Dipijit ngantuk. Ngantuk berarti Bu. Segar. Terima kasih ya Ibu. Iya, rasa ada bajunya ya. Bu boleh testimoni sedikit? Rambutnya Pak, gimana sih? Enak sih. Ini dulu belum pernah kali saya Coba ini. Dulu apa? Ada perubahan? Oh. Belum ngaca. Boleh kasih kaca-kacanya. Coba dilihat dulu. Ibu. Wah, Langsung saya cerah. Terima kasih ya Ibu ya. Tepuk tangannya dulu untuk